Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 5 September 1969, sebuah penemuan luar biasa terjadi di sebuah desa terpencil bernama Rzavchik di wilayah Siberia, Uni Soviet. Peristiwa ini begitu menakjubkan sehingga terasa seperti kisah yang diambil dari novel fiksi ilmiah. Hari itu, sekelompok penambang sedang melakukan penggalian rutin di area pertambangan desa tersebut. Mereka tidak menduga bahwa pekerjaan mereka akan membawa pada penemuan yang menggemparkan dunia arkeologi dan mengubah pemahaman kita tentang sejarah peradaban manusia. Ketika penggalian mencapai kedalaman sekitar 70 meter atau 230 kaki di bawah permukaan tanah, para penambang terkejut saat alat mereka menabrak sesuatu yang keras dan tidak biasa. Setelah menggali dengan hati-hati, mereka menemukan sebuah struktur yang tampak seperti sarkofagus atau peti mati kuno yang digunakan untuk menguburkan orang-orang penting pada masa lampau. Yang membuat penemuan ini menjadi luar biasa adalah usia sarkofagus tersebut. Setelah dilakukan analisis ilmiah oleh para ahli, mereka memperkirakan bahwa artefak ini berusia sekitar 800 juta tahun. Beberapa ilmuwan lain bahkan memberikan perkiraan yang lebih jauh bahwa usia sarkofagus tersebut setidaknya 100 juta tahun. Penemuan ini terjadi jauh di bawah permukaan bumi. Di dalam terowongan yang redup, tambang batu bara, para penambang bekerja tanpa lelah. Seperti biasanya, penambang batu bara di kedalaman 230 kaki di tengah dentingan ritmis logam melawan batu, tiba-tiba cangkul seseorang penambang menghantam sesuatu yang tak terduga. Suara yang dihasilkan itu berbeda dari perlawanan solid yang biasa mereka alami. Penambang tersebut kemudian berhenti sejenak sambil mengusap wajahnya dan dengan campuran rasa ingin tahu yang menggebu-gebu. Dan dengan sangat hati-hati dia mulai membersihkan puing-puing di sekitarnya. Saat puing-puing itu dibersihkan, tampaklah retakan di dinding yang tampaknya mengarah ke kegelapan di luar. Dengan beberapa pukulan terampil lagi, batu tersebut pun runtuh. Para penambang berdiri kagum ketika dinding tersebut hancur, membuka ruangan tersembunyi yang tidak pernah tersentuh oleh cahaya selama ribuan tahun. Di tengah ruangan, mereka melihat sebuah sarkofagus yang terbuat dari marmer besar dengan desain yang sangat indah. Sarkofagus tersebut memiliki panjang sekitar 8,5 kaki dan tinggi sekitar 3 kaki, tampak megah dan misterius di bawah cahaya lampu mereka. Kepala Distrik Pertambangan Alexander Masaligin segera menerima laporan yang membingungkan ini dari salah satu penambangnya mengenai penemuan ini. Menyadari potensi signifikansi dari penemuan tersebut, Masaligin segera mengambil tindakan. Ia memberitahukan pihak berwenang di Uni Soviet tentang penemuan tersebut. Menyadari bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja, penemuan ruangan tersembunyi itu segera menjadi pusat perhatian di antara para penambang. Kegembiraan dan kecemasan bercampur aduk di hati mereka. Masaligin, pemimpin kelompok penambangan, segera memerintahkan agar sarkofagus yang ada di dalam ruangan tersebut dikeluarkan dari peristirahatannya yang berada 230 kaki di bawah permukaan tanah. Proses ekstraksi sarkofagus tidaklah mudah. Para penambang bekerja dengan hati-hati, berusaha untuk tidak merusak artefak kuno tersebut. Ketika sarkofagus dengan susah payah diangkat ke permukaan, imajinasi para penambang mulai melayang liar. Mereka membayangkan harta karun berupa emas dan permata yang mungkin tersimpan di dalamnya. Harapan akan kekayaan dan perubahan nasib memenuhi pikiran mereka. Namun, di tengah-tengah kegembiraan itu, para penambang juga merasakan sedikit kekesalan. Mereka menyadari bahwa kemungkinan besar pejabat Uni Soviet akan menyita penemuan tersebut tanpa memberikan imbalan apapun kepada mereka. Bahkan mereka mungkin tidak akan diberitahu tentang apa isi sarkofagus tersebut.
Didorong oleh rasa penasaran, para penambang memutuskan untuk membuka sarkofagus misterius itu sendiri. Mereka mengarahkan seluruh tenaga untuk mengangkat tutup sarkofagus yang sangat berat. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Tutup sarkofagus itu seakan terkunci rapat, menolak untuk dibuka. Setelah beberapa waktu yang terasa sangat lama, akhirnya mereka berhasil menemukan celah dan membuka tutup sarkofagus dengan susah payah. Saat tutup sarkofagus terbuka, para penambang tercengang oleh pemandangan yang ada di hadapan mereka. Alih-alih harta karun yang mereka harapkan, mereka justru menemukan sesosok jasad wanita muda yang terbaring dengan tenang di dalam peti. Di dalam peti mati tersebut, wanita muda itu tampak begitu cantik dengan rambut panjang berwarna coklat tua yang dikepang rapi dan mata berwarna biru yang jernih. Ia seolah-olah sedang tertidur pulas tanpa ada tanda-tanda pembusukan atau kerusakan sedikit pun pada tubuhnya. Usia wanita itu diperkirakan antara 25 hingga 30 tahun. Ia mengenakan gaun putih yang tipis dan tembus pandang, terbuat dari bahan yang tidak dikenal oleh para penambang. Di sekeliling jasadnya terdapat cairan merah muda misterius yang menambah kesan mistis pada penemuan ini. Selain itu, di samping kepala wanita itu terdapat sebuah kotak logam hitam kecil yang bentuknya sangat asing bagi mereka. Para penambang menyadari bahwa mereka telah menemukan sebuah makam kuno yang menyimpan sejuta rahasia besar. Jasad wanita yang terawetkan dengan sempurna, gaun misterius, cairan merah muda, dan kotak logam hitam kecil, semuanya menjadi teka-teki yang menantang mereka untuk mencari jawabannya. Kecantikan yang luar biasa membuat semua orang yang melihatnya terpesona. Rambut pirangnya yang indah tergerai panjang, mata birunya yang jernih memancarkan kedamaian, dan kulitnya yang putih bersih bagaikan porselen. Penduduk setempat yang menyaksikan penemuan ini takjub dan terheran-heran, belum pernah mereka melihat kecantikan seperti itu. Sarkofagus yang menyimpan jasad wanita misterius itu tetap terbuka selama berjam-jam, menarik perhatian hampir seluruh penduduk desa Zavchik. Rasa penasaran dan takjub menyelimuti mereka saat menyaksikan penemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Di tengah-tengah kerumunan yang ramai, seorang pemuda yang sembrono terdorong oleh rasa ingin tahu yang tak terbendung. Mungkin juga terpengaruh oleh warna merah muda, cairan misterius yang ada di dalam sarkofagus. Ia memutuskan untuk melakukan tindakan nekat. Dengan gerakan tiba-tiba, ia mencelupkan jarinya ke dalam cairan tersebut dan mencicipinya. Namun cairan itu ternyata tidak memiliki rasa maupun bau. Tidak ada reaksi langsung yang terlihat pada pemuda tersebut. Namun seminggu kemudian kondisi mentalnya mulai memburuk dengan cepat. Ia mengalami disorientasi yang sangat parah. Bahkan ia tidak mampu mengenali rumahnya sendiri. Pada akhirnya pemuda itu meninggal dunia karena kedinginan musim dingin yang menusuk tulang. Kematian tragis pemuda tersebut bukanlah satu-satunya kejadian yang terkait dengan penemuan sarkofagus misterius itu. Kabar tentang kejadian ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh desa, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di antara penduduk. Mereka mulai mengaitkan kematian pemuda itu dengan kutukan atau kekuatan gaib yang mungkin ada di dalam sarkofagus tersebut. Kabar tentang penemuan jasad wanita cantik di dalam sarkofagus kuno itu menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah. Wanita itu kemudian dikenal dengan Putri Tisul, sesuai dengan nama distrik tempat desa Zavchik tersebut. Penemuan ini sungguh menarik perhatian bagi para pejabat tinggi di daerah distrik tersebut yang segera datang ke lokasi bersama dengan petugas kepolisian dan militer. Sebuah helikopter merah mendarat di dekat lokasi penemuan membawa seorang agen KGB yang menyamar sebagai warga sipil. Mereka dengan mengamankan area di sekitar sarkofagus memperingatkan penduduk desa tentang kemungkinan adanya infeksi di dalamnya. Rencana mereka adalah mengangkat sarkofagus menggunakan helikopter dan membawanya ke tempat yang lebih aman untuk dianalisis lebih lanjut. Namun, upaya untuk mengangkat sarkofagus tersebut menemui kendala. Ternyata sarkofagus itu terlalu berat untuk diangkut menggunakan helikopter.
Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk mengeringkan cairan merah muda misterius yang ada di dalam sarkofagus ke dalam sebuah wadah khusus. Karena dengan cara ini, sarkofagus akan menjadi sedikit lebih ringan untuk kemudian mudah diangkut. Saat cairan merah muda mulai dikeringkan, terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkan. Tubuh Putri Tisul yang sebelumnya tampak hidup dan terawetkan dengan sempurna mulai berubah. Kulitnya yang putih bersih perlahan-lahan berubah menjadi hitam di depan mata para penonton. Proses ini berlangsung dalam hitungan menit, membuat sang putri kehilangan penampilannya yang seperti hidup. Perubahan drastis ini membuat banyak orang percaya bahwa cairan merah muda dan sarkofagus itu sendiri memiliki semacam kekuatan pengawet yang mampu menjaga tubuh Putri Tisul dalam keadaan seperti hidup. Mereka mulai berspekulasi bahwa cairan tersebut mungkin mengandung bahan kimia atau zat ajaib yang mampu menghentikan proses pembusukan. Setelah perubahan mengejutkan pada jasad Putri Tisul, para pejabat memutuskan untuk mengangkut sarkofagus tersebut ke Novosibir, sebuah kota besar di Siberia, untuk melakukan analisis ilmiah yang lebih mendalam. Beberapa minggu kemudian, seorang profesor terkemuka dari Novosibirsk datang ke desa Zavchik untuk memberikan kuliah tentang penemuan luar biasa di tambang batu bara tersebut. Dalam kuliahnya, profesor tersebut menjelaskan bahwa kondisi pengawetan Putri Tisul tidak seperti yang pernah ditemui sebelumnya dalam bidang arkeolog atau paleontologi. Cairan yang merendam jasadnya itu memiliki sifat yang tidak dapat dijelaskan dengan proses pengawetan alami ataupun buatan yang dikenal saat ini. Untuk memahami usia dan asal-usul sarkofagus serta penghuninya, para ilmuwan melakukan serangkaian tes ekstensif. Mereka menggunakan berbagai teknik analitik termasuk penanggalan radiokarbon yang merupakan metode yang dapat diandalkan untuk menentukan usia bahan organik hingga 50.000 tahun. Namun, penanggalan radiokarbon tidak mampu memberikan hasil yang memuaskan. Dalam kasus ini, material sarkofagus, cairan pengawet, dan bahkan jasad Putri Tisul sendiri tidak sesuai dengan parameter yang diharapkan. Hasil tes yang tidak konsisten ini semakin memperdalam misteri seputar Putri Tisul. Para ilmuwan kebingungan dan tidak dapat menjelaskan bagaimana jasad seorang wanita bisa terawetkan dengan begitu sempurna selama ratusan juta tahun. Pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usulnya, teknologi yang digunakan untuk mengawetkannya, dan tujuan dari sarkofagus tersebut tetap menjadi teka-teki yang belum pernah terpecahkan, karena penanggalan radiokarbon tidak memberikan hasil yang memuaskan. Para ilmuwan pun akhirnya beralih ke metode lain untuk mengungkap misteri usia sarkofagus Putri Tisul. Mereka menganalisis lapisan-lapisan geologi yang ada di sekitar lokasi penemuan dan menggunakan teknik penanggalan yang lebih canggih untuk mendapatkan petunjuk tentang usia sarkofagus tersebut. Hasil analisis ini sungguh mengejutkan dan revolusioner. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Putri Tisul dan sarkofagusnya berusia sekitar 800 juta tahun. Angka ini sangat mencengangkan komunitas ilmiah dan menantang pemahaman dasar tentang sejarah manusia. Usia tersebut menempatkan sang putri jauh sebelum peradaban manusia dimulai. Bahkan sebelum munculnya bentuk kehidupan kompleks seperti yang kita kenal sekarang. Penemuan yang tak terduga ini memaksa ilmuwan untuk mengevaluasi kembali semua yang mereka ketahui tentang garis waktu kehidupan di bumi. Jika temuan ini akurat, maka itu berarti ada peradaban yang mampu menciptakan sarkofagus dan cairan pengawet yang canggih pada masa ketika ilmu pengetahuan waktu itu hanya meyakini bahwa planet ini hanya dihuni oleh organisme-organisme paling sederhana. Namun misteri Putri Tisul ini tidak terhenti di situ. Beberapa peneliti mengajukan teori alternatif yang lebih kontroversial. Mereka berpendapat bahwa Putri Tisul mungkin bukan manusia bumi, melainkan seorang pengunjung dari planet lain yang kulitnya yang putih itu pucat dianggap sebagai bukti bahwa ia berasal dari planet dengan sedikitnya sinar matahari. Teori ini meskipun terdengar seperti fiksi ilmiah, mendapatkan daya tarik karena penemuan Putri Tisul ini memang sulit dijelaskan dengan penemuan ilmiah yang ada pada saat ini.
Penemuan Putri Tisul telah membuka kotak Pandora, pertanyaan, teori, dan implikasi yang tidak terhitung jumlahnya. Berita tentang penemuan ini menyebar dengan sangat cepat, memicu perdebatan dan spekulasi di seluruh dunia. Artikel tentang Putri Tisul ini muncul di surat kabar lokal, menarik perhatian publik, dan memicu minat yang lebih besar terhadap misteri ini. Namun hal ini memicu reaksi cepat dan rahasia dari Dinas Rahasia Uni Soviet. Agen KGB segera kembali mengejek cerita tersebut sebagai omong kosong dan menanamkan ide bahwa tidak ada penemuan seperti itu pernah terjadi. Para agen juga mulai menyita semua salinan surat kabar yang memuat artikel tersebut. Profesor yang membagikan informasi kepada masyarakat dan editor surat kabar tersebut dihukum karena berani mengomentari peristiwa yang coba disembunyikan oleh pemerintah Uni Soviet dari dunia. Pada masa itu, yang merupakan puncak Perang Dingin, tak ada yang berani bicara tentang Putri Tisul lagi, setidaknya sampai runtuhnya Uni Soviet. Barulah setelah itu, dengan adanya kebebasan berbicara dan media independen, artikel lain yang membahas penemuan tersebut mulai muncul. Salah satu artikel tersebut diterbitkan pada tahun 2002 dengan judul "Wanita yang berusia 800 juta tahun". Artikel ini muncul di surat kabar Kakasia yang kemudian di surat kabar Arkaim. Jurnalis yang menulis artikel tersebut mengklaim bahwa cerita ini diceritakan kepadanya oleh seorang kolonel KGB yang sudah pensiun yang pernah bekerja di salah satu departemen rahasia organisasi tersebut. Di dekat desa Zavchik yang menjadi lokasi penemuan sarkofagus tersebut, kini berdiri sebuah batu peringatan. Tulisan di batu itu mengisahkan tentang penemuan luar biasa yang pernah terjadi pada tahun 1969. Ketika itu, saat sedang dilakukan pengembangan lapisan batu bara, sebuah situs pemakaman kuno ditemukan. Di dalamnya terdapat sebuah sarkofagus marmer sepanjang 2 meter yang menyimpan jasad seorang wanita muda yang sangat cantik. Yang membuat penemuan ini semakin menarik adalah usia lapisan batu bara tempat sarkofagus ditemukan. Berdasarkan analisis ilmiah, wanita tersebut diperkirakan telah dikuburkan ratusan juta tahun yang lalu. Penemuan ini begitu mengejutkan sehingga menjadi perbincangan di televisi nasional. Saksi mata dari desa Zavchik yang menyaksikan langsung pembukaan sarkofagus turut memberikan kesaksian, menguatkan keaslian penemuan yang kemudian dikenal sebagai Putri Tisul. Namun, kisah Putri Tisul ini tidak berhenti sampai di situ. Seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa ada serangkaian kejadian tragis yang menimpa orang-orang yang terlibat dalam penemuan sarkofagus tersebut. Beberapa dari mereka meninggal secara misterius, memicu spekulasi tentang kutukan atau kekuatan gaib yang terkait dengan sarkofagus kuno itu. 6 bulan setelah sarkofagus batu misterius itu disita oleh KGB, desa Zavchik dilanda serangkaian kejadian tragis. Duka menyelimuti desa yang sebelumnya tenang. Ivan Karnaukov, penemu sarkofagus Putri Tisul, menjadi korban pertama. Ia tewas dalam kecelakaan sepeda motor yang mengerikan, bertabrakan dengan sebuah truk. Banyak yang merasa janggal dengan kejadian ini, mengingat Ivan dikenal tidak pernah minum alkohol. Namun laporan resmi menyatakan bahwa ia mabuk saat mengendarai sepeda motor. Seakan belum cukup, sebulan setelah kematian Ivan, seorang penambang tenggelam dalam sebuah insiden yang sangat tragis. Kematian demi kematian terus terjadi, menyisakan kesedihan dan ketakutan di hati penduduk desa. Hanya satu orang yang selamat dari rangkaian kejadian mengerikan ini, yaitu Vladimir Podreshernikov, seorang ahli geologi yang mengungkapkan bahwa penemuan Putri Tisul ini bukanlah satu-satunya. Pada musim panas tahun 1973, kekuatan militer kembali mendatangi distrik Tisul. Seperti yang diceritakan oleh Vladimir Podreshernikov, pasukan militer mengepung hutan, melarang penduduk setempat untuk masuk dan berpatroli di jalan-jalan desa. Kehadiran militer ini diselimuti kerahasiaan tanpa ada penjelasan yang diberikan kepada penduduk desa yang semakin cemas dan bertanya-tanya. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, cerita Vladimir Podreshernikov dibenarkan oleh Valery Melevany, seorang sejarawan yang pernah bekerja di Dinas Khusus dan Pensiunan Mayor Jenderal FSB.
Menurut catatan arsip KGB pada tahun 1973, daerah tersebut memang dijaga ketat dengan 3 lapis pengamanan. Tidak jauh dari situ ada sebuah danau dengan pulau kecil di tengahnya. Di pulau itulah ditemukan makam-makam lain yang berisi 2 sarkofagus lagi. Ukuran sarkofagus ini hampir sama dengan yang pertama kali ditemukan, yakni sekitar 2 kaki panjangnya. Sarkofagus ini kemudian dibawa ke Moskow dan diperkirakan usianya mencapai 200 juta tahun. Para penduduk desa diperintahkan untuk tidak membicarakan kejadian ini kepada siapapun. Mereka harus merahasiakan penemuan sarkofagus tersebut dan kejadian yang terjadi di sekitar daerah itu. Berdasarkan arsip KGB di Uni Soviet, diketahui bahwa pada tahun 1973, sebuah daerah tertentu dijaga dengan sangat ketat menggunakan 3 lapis penghalang. Di tengah danau tersebut terdapat sebuah pulau yang menjadi tempat penemuan 2 sarkofagus. Sarkofagus ini diperkirakan berasal dari 200 juta tahun yang lalu. Sebuah penemuan yang sangat mengejutkan dan menimbulkan banyak sekali spekulasi. Laporan menunjukkan bahwa setelah penemuan tersebut, operasi penambangan di tambang sekitar lokasi tersebut terus berlanjut untuk beberapa waktu. Namun, operasi ini dilakukan hanya oleh pekerja yang baru ditegaskan, sementara penduduk setempat dilarang keras untuk memasuki area tersebut. Penemuan ini memicu berbagai reaksi. Beberapa orang menanggapinya sebagai sebuah cerita yang dilebih-lebihkan oleh media dan penuh dengan intrik jurnalistik, sementara yang lain yakin akan keasliannya. Upaya mengungkap kebenaran menjadi sulit karena semua informasi mengenai penemuan ini dirahasiakan oleh pihak berwenang. Bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian disita dan akses ke situs tersebut dibatasi. Satu-satunya sumber informasi yang tersisa adalah kesaksian dari orang-orang yang terlibat langsung di dalam penemuan tersebut. Salah satunya adalah Valery Melevani, seorang peneliti yang mengungkapkan beberapa detail penting tentang Putri Tisul. Menurut Melevani, terdapat foto dan rekaman video yang diambil pada saat penemuan dan pemeriksaan awal benda purba tersebut. Namun, materi-materi berharga ini menghilang secara misterius dari arsip pribadi dan institusional, menambah lapisan kerahasiaan pada kasus ini. Tidak hanya itu, dokumen-dokumen yang berisi informasi detail tentang penemuan tersebut, catatan penelitian yang diambil oleh para ilmuwan, bahkan sampel cairan pengawet yang ditemukan di dalam sarkofagus, semuanya disita dan dihancurkan. Tindakan ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya sistematis untuk menyembunyikan kebenaran dari publik. Tambang batubara di dekat desa Zavchik, tempat sarkofagus ditemukan, juga menyimpan misteri tersendiri. Tambang yang beroperasi pada tahun 1960-an secara tiba-tiba ditutup pada tahun 1972 tanpa alasan yang jelas. Menariknya, daerah ini diketahui memiliki deposit batubara tertua di Rusia, yang memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya hubungan antara penemuan Putri Tisul dengan sejarah geologi daerah tersebut. Peran pemerintah dalam menghilangkan barang bukti dan menekan informasi seputar penemuan Putri Tisul semakin memperkuat spekulasi tentang misteri ini. Kurangnya transparansi dan upaya aktif untuk menghapus penemuan ini dari ingatan publik menimbulkan pertanyaan besar tentang motif di balik intervensi tersebut. Penemuan Putri Tisul menimbulkan banyak sekali pertanyaan di benak masyarakat. Apakah ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam sarkofagus atau pada Putri Tisul itu sendiri? Apakah rahasia itu begitu penting sehingga bisa mengubah pemahaman kita tentang sejarah atau bahkan mengancam keamanan negara? Atau mungkin pemerintah dengan sengaja menyembunyikan informasi ini karena ingin menguasai pengetahuan berharga yang bisa didapatkan dari penemuan tersebut? Pengetahuan tentang teknologi canggih atau sejarah yang belum terungkap bisa memberikan keuntungan besar bagi siapapun yang memilikinya. Penemuan Putri Tisul yang penuh misteri ditambah dengan upaya pemerintah untuk menyembunyikan fakta-fakta terkait membuat orang-orang di seluruh dunia berimajinasi karena tidak ada bukti jelas yang bisa dijadikan pegangan. Kisah Putri Tisul menjadi seperti kanvas kosong yang bisa diisi dengan berbagai macam teori.
Setiap teori mencoba menjelaskan dari mana Putri Tisul itu berasal dan bagaimana teknologi canggih yang ditemukan bersamanya itu bisa ada. Banyak versi cerita tentang Putri Tisul dan semuanya menarik untuk dipelajari. Salah satu teori yang paling populer adalah keberadaan peradaban kuno yang sangat maju jauh sebelum peradaban yang kita kenal saat ini. Berdasarkan bukti yang ada, Putri Tisul bukanlah makhluk luar angkasa, melainkan kemungkinan besar perwakilan dari peradaban kuno yang mungkin menjadi nenek moyang umat manusia. Berdasarkan bukti yang ada, Putri Tisul bukanlah makhluk luar angkasa. Pendukung teori ini menunjuk pada sarkofagus dan cairan pengawet yang ditemukan bersama Putri Tisul. Bahan dan teknik yang canggih yang digunakan dalam pembuatannya menunjukkan adanya budaya yang hilang dalam pengetahuan dan teknologi yang jauh melampaui zaman modern. Peradaban kuno ini, menurut teori ini, mungkin telah ada di bumi pada masa ketika ilmu pengetahuan arus utamanya percaya bahwa planet ini tidak dapat dihuni atau hanya mampu mendukung bentuk kehidupan sederhana. Putri Tisul dalam teori ini dianggap sebagai anggota penting dari masyarakat kuno tersebut. Mungkin seorang tokoh yang penting atau pemimpin yang diawetkan selama ribuan tahun dengan metode yang telah hilang seiring berjalannya waktu. Peradaban kuno ini mungkin telah musnah akibat bencana besar dan Putri Tisul ditinggalkan sebagai pengingat akan keberadaan kehidupan sebelum bencana tersebut. Bahkan ada spekulasi bahwa Putri Tisul akan terbangun kembali pada suatu saat nanti. Namun teori lain menentang penanggalan penemuan Putri Tisul. Mereka berpendapat bahwa Putri Tisul tidak berusia 800 juta tahun seperti yang diperkirakan sebelumnya, melainkan sekitar 50.000 tahun. Meskipun demikian, penemuan ini tetap akan menjadi terobosan yang signifikan dalam pemahaman kita tentang sejarah manusia. Ada juga spekulasi yang lebih berani yang menyatakan bahwa Putri Tisul mungkin adalah makhluk luar angkasa yang berasal dari pesawat luar angkasa yang jatuh ke bumi. Dalam teori ini, Putri Tisul berada dalam keadaan animasi tersuspensi dan kotak logam hitam kecil di sampingnya berfungsi sebagai pengatur waktu untuk kebangkitannya dan sarana untuk kembali ke planet asalnya. Para pendukung teori Putri Tisul sebagai makhluk luar angkasa berargumen bahwa metode pengawetan yang digunakan untuk menjaga kondisi tubuhnya melampaui kemampuan manusia pada zaman manapun. Mereka menunjuk pada kondisi tubuh Putri Tisul yang sempurna dengan kulit yang tetap halus dan bersih bahkan setelah berabad-abad terkubur di dalam sarkofagus. Kulit Putri Tisul yang putih pucat bahkan lebih putih dari orang yang memiliki albinisme menjadi bukti lain yang mendukung teori ini. Penampilannya yang begitu hidup dan sehat seakan-akan baru saja tertidur, semakin menguatkan argumen bahwa metode pengawetannya bukan berasal dari teknologi manusia. Selain itu, bahan pakaian yang dikenakan oleh Putri Tisul juga menjadi misteri tersendiri. Bahannya tidak dapat diidentifikasi dan tidak memiliki padanan yang diketahui dalam teknologi tekstil manusia sekarang ini. Hal ini semakin menambah bukti kuat adanya pengaruh luar angkasa dalam penemuan ini. Bertahun-tahun setelah penemuan sarkofagus misterius itu, perkembangan teknologi komunikasi memberikan perspektif baru bagi para saksi mata. Dengan munculnya smartphone, mereka mulai menyadari kemiripan antara kotak hitam yang ditemukan di samping jasad Putri Tisul dengan perangkat modern tersebut. Kemiripan bentuk dan ukuran ini memicu spekulasi tentang asal-usul dan fungsi kotak hitam kecil tersebut. Apakah mungkin kotak itu merupakan teknologi canggih dari peradaban lain? Teori ini seringkali terkait dengan gagasan tentang kunjungan astronot kuno yang berpendapat bahwa sejarah manusia secara berkala dipengaruhi oleh kontak dengan peradaban alien. Hilangnya bukti-bukti penting dan upaya untuk membungkam saksi mata hanya menambah misteri seputar Putri Tisul. Ketidakhadiran bukti nyata dan upaya untuk mendiskreditkan mereka yang telah melihat artefak secara langsung telah mengubah penemuan ini menjadi legenda modern. Sebuah cerita yang terus memikat dan memicu perdebatan hingga saat ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Putri Tisul? Silahkan berikan komentar Anda di bawah. Sekian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.